Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'il masyayikhi wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Amaliyah yang dihadapkan Allah terhadap para manusia sebagai fasilitas untuk bisa dijadikan sebagai thariqah atau jalan untuk bertemu Allah, itu ternyata tidak bisa dimanfaatkan oleh banyak manusia. Amaliyah yang dihadapkan Allah terhadap hambanya yang tidak bisa terhitung jumlahnya, ternyata tidak bisa dijadikan oleh hamba untuk sebagai thariqah, jalan untuk bertemu Allah. Apa sebab demikian? Sebelum kami menjawab apa sebab demikian, terlebih dahulu akan kasih tahu materi pada malam hari ini yang berjudul amaliyah apa yang bisa diterima Allah. Amaliyah apa yang bisa diterima Allah? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, Allah tidak memandang kamu latar belakangnya suku apa, tidak. Apakah kau latar belakangnya dari sisi nasabmu dari orang-orang yang dikatakan orang baik menurut pandangan manusia atau tidak, Allah tidak melihat itu. Allah juga tidak memandang statusmu. Apakah statusmu itu anak kiai ataukah jadi kiai, orang ahli ilmu atau tidak? Allah tidak memandang status itu. Apakah kau itu ilmu syariahnya maksimal atau rata-rata, bahkan tidak mengerti sama sekali? Allah tidak melihat itu. Tetapi Allah hanya melihat alladzi khalaqa al mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Melihat sampai di mana hatimu itu bertakwa pada Allah, Allah melihat di arah situ. Allah hanya melihat hatimu itu sudah sampai di mana menjadikan thariqah, menjadikan amaliyah itu bisa kau gunakan untuk menghadap dan bertemu Allah. Allah hanya melihat situ. Bapak Ibu hadirin, ada dua syarat bahwasanya amaliyah itu diterima oleh Allah. Ada dua syarat amaliyah apapun itu diterima Allah. Pertama syaratnya adalah al-ikhlas. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Amaliyah apapun Bapak Ibu, bila mana tidak didasari hati ikhlas pada Allah, pasti akan terjangkit sifat riya, sifat takabur, sifat sum'ah, i'timad. I'timad itu ngaku kalau dirinya yang melakukan. Bahkan sifat-sifat tercela akan muncul. Lihat, ada golongan 3 ahli ibadah. Yang 2 masih dihina oleh Allah. Al-ubad pertama olehnya melakukan amaliyah pengen dilihat orang. Aku tak ngaji rek ben wong ngarani aku wong sing ahli ilmu. Ahli ilmu. Biar orang lain tahu kalau saya itu ahli ibadah. Biar orang tahu kalau saya ini habis haji. Biar tahu orang lain itu kalau saya itu habis korban. Habis ini kan bulan Dzulhijjah Pak ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Rombongan jor-joran, ada yang beli kambing, beli sapi. Jenengan cukup beli ayam mai. Oh, enggak ada yang dipakai. Supaya orang lain itu tahu kalau saya ahli ibadah. Apalagi ini momen-momen tahun politik 2024 ini Pak, tahun politik. Wong namanya saya terkaya sak Mojokerto ya. Setiap masjid itu saya kasih sapi korban. Ngomong dari si A, ngomong dari si A. Wah, orang cek simpati. Sebab saya mau menyalonkan diri sebagai bupati. Wis, wah, suaranya terkenal Pak, calon bupati. Ibu mati lah ya. Bupati kan ibu mati. Iktimat yang muncul. Ketahuilah bahwasanya sekecil dan sebesar dan berupa apapun amaliyah itu, jikalau tidak dilandasi dengan ikhlas,
mesti muncul sifat-sifat yang tercela. Termasuk sifat tercela di sini adalah pengen diwahkan orang lain. Oke, itu ahli ibadah pertama, al-ubad. Kedua, udah terlepas biar nggak diwahkan orang. Saya nggak ada maksud supaya Anda itu simpati padaku, ndak ada. Walaupun ini momen politik, setiap masjid, setiap musola, sak kota, sak kabupaten Mojokerto, saya kasih paling kecil itu kambing 1, paling besar sapi. Dah, aku gak pengen pujaanmu, enggak. Tapi saya ketika saat melakukan ibadah yang seperti itu semata-mata hatiku mengharap supaya bertemu pahala, bukan bertemu Allah loh ya, bertemu pahala, bertemu surga. Hatiku mengharapkan supaya saya dimasukkan surga. Sekarang saya tanya, perbedaan antara khalik dengan makhluk. Khalik adalah yang menciptakan, makhluk yang diciptakan. Aku tanya, surga, pahala itu khalik apa makhluk? Jelas makhluk, karena itu yang diciptakan. Nah gitu toh. Gaya kita umat manusia nggak ingin ketemu Allah, inginnya mendapatkan bertemu surga ataupun pahala. Kilahuma madmumun, kata Syekh Ibnu Athaillah, dikatakan amaliyah ahli ubat yang pertama dan yang kedua itu masih didrengkeni Allah. Apa didrengkeni bahasa Indonesianya? Hei arek mahasiswa, dibenci. Kalau bahasa Al-Quran, hubitat a'maluhum wa malahum minasirin, ditolak amaliyah mereka ini oleh Allah disebabkan tidak terlebih dulu menemui Allah, tapi ingin mengharap bertemu terhadap makhluknya Allah berupa pahala atau surga. Wis, iki tafsirane kelas di atas mahasiswa lo ya. Pelajarannya bukan SD lagi, bukan mahasiswa lagi. Iki pelajarannya profesor ini. Profesor itu syaratnya dia harus sudah menciptakan atau sudah ada tesis pembuktian menciptakan sesuatu. Ini disebut profesor. Jadi pelajarannya wong profesor, niki wong budak-budak nih Pak ya. Udah. Terus golongan yang ketiga inilah Pak, yang dimaksud al-ubad, olehnya dia melakukan apapun ikulillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Artinya karena Allah, dia itu sudah tertanam di dalam hatinya, terpatri di dalam hatinya, bahwasanya yang melakukan semuanya itu hanyalah Allah, itu karena Allah. Kalau tidak karena Allah, kita nggak akan bisa kumpul seperti ini Bapak Ibu. Hati sudah ada iman seperti itu. Inilah yang dimaksud Rasulullah, anta budallaha ka'annaka taroh.
definisi daripada ihsan, seakan-akan kamu bisa melihat Allah. Itu tadi. Ruhaniyahmu itu sudah sadar, ya, lewat su'aul basyirah, mata hatimu itu bisa membaca, bisa melihat tentang lillahi ta'ala, hanya karena dialah semuanya bisa terjadi. Ini di tingkatan muraqabah, artinya tingkatan ada yang merasakan, ada yang meyakini, dan juga ada yang diyakini atau dirasakan. Yang meyakini siapa? Ruhaniyahmu. Yang diyakini sang subjek atau sang fa'il, sang pelaku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilam tara, apabila kau tidak bisa melihat Allah, maka kau harus merasa seakan-akan selalu dilihat Allah. Inilah Bapak Ibu, golongan yang amaliyah itu diterima oleh Allah. Karena apa? Mencapai target ikhlas. Ikhlas. Karena dia tidak merasa melakukan. Justru di dalam dirinya terpatri rasa atau yakin yang sesungguhnya yang melakukan semata-mata itu Allah. Itulah maksud lillahi ta'ala. Makanya mengapa setiap niat, apapun yang akan kau lakukan, di belakang mesti ditutup lillahi ta'ala. Tidak hanya cukup di situ. Islam mengajarkan kita lillahi ta'ala, tetapi khusus di dalam sholat ditambahi inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard dalam doa iftitah. Lah gitu toh. Kuhadapkan wajahku terhadap wajah Sang Yang Tunggal, yaitu lilladzi, Sang Yang Tunggal, fataras samawati wal ard, yang menguasai jagat langit dan bumi, menguasai jagatnya ruh dan jagatnya jasad. Ini. Jadi ketika sholat, wajah ruhaniyahmu menghadap di situ berupa rasa dan iman. Maka syarat untuk sebuah amaliyah diterima Allah adalah ikhlas. Makanya Syekh Ibnu Athaillah mengatakan ruhnya amal adalah wujudu sirril ikhlas fiha, wujude rahasiane ikhlas fiha, di dalam amaliyah. Amaliyah itu macam-macam bentuk amaliyah. Nek amal hanya satu, nek amaliyah banyak. Amal contoh satu, sholat. Kalau amaliyah, ya sholat, ya zakat, ya poso, ya haji, apapun yang terjadi dan berlaku dalam diri Anda. Bahkan makan, amaliyah. Jenengan ngaji, amaliyah. Jenengan kerja, amaliyah. Apapun yang terjadi dan berlaku pada dirimu itu adalah amaliyah. Bagaimana amaliyah ini betul-betul di mata Allah diterima sebagai ibadatun makbulah. Ini pertama adalah ikhlas. Kalau kita urai ikhlas, ruhaniyahmu tidak merasa kau yang melakukan, tetapi justru ruhaniyahmu itu di dalam su'aul basyirah mengimani, merasakan hidup itu yang berlaku, hidup yang ada
zahiran wa batinan dalam dirimu, itulah Allah. Imanmu sudah di situ. Berarti inilah wujud rahasianya ikhlas. Kalau bahasa sederhana saya kasih tahu ikhlas itu gini, Pak. Anda menjadi tukang parkir. Tukang parkir, dia dititipi sepeda atau mobil, mulai mobil mewah sampai mobil setengah mewah. Anda tugasnya menjaga. Ketika saat yang memiliki mengambil, si tukang parkir nggak mungkin gandoli. Bahkan ketika keluar mobil itu jenengan kawal, biar tidak nabrak, biar tidak ngunduri pagar. Apa ngunduri pagar bahasa Indonesianya? Mahasiswa? Membelakangi. Kula mumet golek kampus ngunduri niki lho. Belum ketemu, Pak. Utawa kunduran mobil, kunduran motor. Belum ketemu di kamus. Bae jenengan mahasiswa ikut tahu ya tolong dikasih tahu. Utawa kunduran trek. Ya, kunduran mobil itu bahasa Indonesianya apa? Belum ketemu. Udah, pokoknya ya itu lah ya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Berarti rahasianya ikhlas, kita itu tidak merasa memiliki, tidak merasa yang melakukan. Itulah seperti tukang parkir. Nggak ada, Pak, tukang parkir itu yang menggandoli mobil ketika mobil itu diambil sang pemilik. Nggak ada. Pasti dia kasih jalan, kasih kawal, mengutamakan mobil ini dan mengalahkan yang lain. Itu pasti, Pak. Itu kalau saya memberikan contoh ikhlas itu seperti itu. Allah sudah kasih tahu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dihadapkan semua persoalan amaliyah itu untuk menguji apa? Kau miliki, merasa kau yang melakukan, apa Allahnya? Hanya itu. Lebih bagus mana di antara kita, kata Allah, di antara hamba-hambanya yang melakukan amaliyah itu. Udah. Ikhlas adalah kunci pertama. Kunci yang kedua, amaliyah itu akan diterima oleh Allah manakala amaliyah kau lakukan itu dengan benar. Ini menjadi rukun. Tadi syarat. Sama dengan apa syarat sahnya sholat. Kalau kita bicara masalah syarat, berarti di luar. Oh ya, harus wudhu, pakaian suci, terus apa lagi? Tempatnya suci. Umpama orang Indonesia harus menghadap ke kiblat barat sana. Apalagi syarat sahnya sholat. Pokoknya di luar sebagai syarat tidak boleh, tidak harus didatangkan. Lalu yang kedua adalah rukun atau benar. Tadi ikhlas, kedua adalah benar. Yang dimaksud benar itu bagaimana? Ini menyangkut masalah rukun. Berarti kalau rukun di dalam. Kalau di dalam sholat misalkan apa syarat rukun sahnya sholat? Kau harus baca Fatihah, harus rukuk, sujud, duduk, dan lain sebagainya. Itu syarat rukun sahnya sholat. Sekarang amaliyah, rukunnya apa? Maksud benar itu bagaimana?
Ulama khilaf masalah ini. Cuman di situ ada jumhur, pendapat yang terkuat. Yang dimaksud benar di situ ketika menjalankan amaliyah itu tidak boleh keluar dari syariatnya Kanjeng Nabi. Harus mengikuti sunnah-sunnahnya. Dalam pandangan syariat loh ini. Dalam pandangan syariat. Apa sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi itu? Apa? Apa syariatnya Kanjeng Nabi itu apa? Setelah khalifah Khulafaur Rasyidin, umat Islam terpecah-pecah. Saya ulangi, setelah setelah Khulafaur Rasyidin, umat Islam terpecah belah. Yes, di sini. Siapa Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sebetulnya setelah kewafatan baginda Rasul, sebetulnya itu kaum Khawarij itu sudah mengadakan satu program untuk memecah belah umat Islam dari sunnah Rasul sudah, tapi ditengarai belum kuat Bapak Ibu, belum menjamur. Akhirnya nggak berani mengadakan deklarasi permusuhan, nggak berani. Kelompok ini yang kusebut sebagai apa tadi? Khawaris, kaum Khawaris, kaum yang menentang sunnah-sunnah Rasulullah, ditentang. Dia mengadakan satu program rencana bagaimana umat Islam itu seperti buih di laut, di lautan. Banyak tapi tidak berbobot. Ontok nih kalau Bu, tahu ontok? Gelembung-gelembung nih lah di lautan, diterpa badai atau ombak ke utara ya ke utara, timur ya ke timur, nggak punya pendirian. Umat Islam dipecah belah oleh golongan-golongan yang tidak bertanggung jawab, alias golongan yang tidak ingin dia golongan umat Islam bersatu. Ada golongan seperti ini. Kaum Khawarij, kalau dulu saya katakan kaum yang menginginkan umat Islam terpecah belah. Habis Abu Bakar turun ke Umar, belum kuat karena Abu Bakar, Umar mendengungkan dinul haq. Lah, mari Abu Bakar, Umar, Utsman ini hampir kena, tapi tidak kena karena masih lurus, garis lurus terhadap Rasulullah sama kuat. Khawarij belum mampu. Tapi ketika sejak khalifah yang terakhir Sayyidina Ali, ini kaum Khawarij kuat Pak. Akhirnya berani mendeklarasikan peperangan terhadap orang-orang yang istiqomah ruhaniyahnya itu mengikuti garis lurus Rasulullah, sunnah Rasulullah di dinul haq. Apa yang terjadi? Sayyidina Ali, Hasan Husain sebagai putu cucu Rasulullah disembelih atau dibunuh. Karena Khawarij sudah kuat menjamur Pak.
Sudah ditata mulai zaman Abu Bakar ini sudah. Sampai akhir zaman tahun 2014 kemarin. Sehingga ulama-ulama ul-arifin pada saat ini di tengah ini laksana orang berjalan ancik-ancik ri. Laksana orang berjalan itu di bawahnya itu ada duri. Hati-hati banget. Hati-hati. Ini diisyarahkan dalam sebuah makalah atau hadis agama. Tatkala ini aku pegang terus, saya yang terbakar. Manakala ku lepaskan, hancurlah. Ini amanah Rasulullah. Laqad khalaqnal piye iku Qur'annya? Fi ahsani takwim. Sebetulnya manusia itu diciptakan Allah yang termulia. Termulia. Kemudian summa rodatnahu asfalasa filin. Kemudian dijatuhkan dalam tempat yang terhina. Karena apa? Karena mengikuti hawa nafsu. Subhanallah. Akhirnya gaya kehidupan a'maliyah dalam beribadah pada Allah, umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya, ruhaniyahnya itu Pak nggak bisa menghadap dan bertemu Sang Yang Tunggal, nggak bisa. Karena menolak ajaran yang diemban oleh Khulafaur Rasyidin. Menolak. Mengapa menolak? Karena kita sudah didoktrin oleh kaum Khawarij tentang masalah hukum-hukum syariat yang hukum itu jujur, tidak bersumber dari Kanjeng Nabi, tidak bersumber. Mengapa tidak bersumber? Karena gini, kalau kami buka-bukaan tentang apa yang dilakukan Rasulullah yang kita sebut sebagai syariatnya, syariatnya Rasulullah itu syariat yang menjadi hakikat. Dengan begitu beliau bisa makrifat Allah. Inilah yang ku maksud benar. Syarat yang kedua adalah benar. Amaliyah itu diterima Allah. Manakala syarat yang kedua benar. Maksudnya benar, tidak ada kontradiksi keluar jalur syariatnya baginda Rasul. Apa kalau kita kejar? Apa syariatnya Kanjeng Nabi? Laku dohiriyah apapun yang terjadi pada beliau, ruhaniyah beliau itu selalu bertemu Allah di situ. Modalnya ikhlas tadi. Sehingga tidak cukup beliau di su'aul basirah, tapi juga ke ainul basirah. Bukan hanya dia merasakan mengimani semua karena Allah, tetapi dalam tubuh beliau ruhaniyahnya itu tajalli Allah mutlak. Itu syariatnya Kanjeng Nabi. Ini belak-belakan. Berarti pertanyaannya, apa yang kita lakukan di dalam hukum syariah manakala ruhaniyah tidak bertemu Allah itu bukan syariatnya Rasul? Iya, saya jawab.
Ini buka-bukaan. Anda dasarnya dari mana? Umpama aku ditanya seperti itu, satu saja, saya katakan satu saja dari sumber Al-Quran. Aku gak ngomong hadis pada umumnya, ijma qiyas pada umumnya, enggak. Satu saja. Buka di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Buka di dalam surah Toha ayat 14. Buka di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1. Buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Intinya semuanya itu, ketika beliau melakukan aktivitas amaliyah apapun, ruhaniyahnya itu duduk di tajalli mutlak. Sebab dengan begitulah akan dinyatakan keahatan Allah di dalam beliaunya. Udah, ini yang ditutup-tutupi selama ini Bapak Ibu tentang syariatnya baginda Rasul. Gus ngaji kok modelnya mekengkeng kayak ngono. Kok kekerasan Gus? Tidak keras ini, karena saya masih bertoleran terhadap dirimu. Oke lah, kau belum di situ, itu prosesmu. Sebab Anda akan sampai pada kebenaran itu awalnya terlebih dahulu tersesat terlebih dahulu. Tersesat terlebih dahulu. Seperti saya kemarin Pak ke Banyuwangi, ya, tidak langsung ke tujuan, disesatkan dulu pada Sherlock jarak 7 kilo dari tempat. Saya coba ngenen piye 7 kilo. Karena alasan yang memberikan Sherlock ketika mengirim itu belum aktif. Memang misalkan titik koordinat A, dia sudah kirim titik koordinat A. Sebelum dikirim ini belum normal sinyalnya, dia pulanglah ke B, jaraknya A ke B ikut 7 kilo. Di sini sudah aktif, berarti koordinatnya itu di B. Jadi saya ke B, di B saya telepon. Ternyata apa? Saya terlebih dulu dimasukkan pondok Miftahul Ulum. Klowoco, pondok pesantren Miftahul. Loh, ini lah pondok. Cuman nggak ada Jaya Baru, nggak ada. Oh, ini Miftahul Ulumi di Banyuwangi Pak. Berarti sebelum kau mondok di Jaya Baru, mondok dulu di Miftahul Ulum. Wah. Berarti tersesat saya itu benar. Benarnya apa? Benarnya kita akan menemukan kebenaran. Berarti kita akan sampai pada Allah cinta kita. Terlebih dulu cinta kita tersesat bercinta terhadap hawa nafsu. Berarti ketika kita bercinta ke hawa nafsu nggak salah, karena itu prosesmu. Namanya proses kan belum sampai toh Pak Bu ya, belum berhenti. Namanya proses masih berjalan. Cuman aku tanya, masa proses itu terus proses? Ya kalau orang jalan di tempat, lari di tempat, jadi nggak nyampe sampai kapan? Ya sampai selendang cepet capek. Wong lari di tempat. Artinya umat Islam ini khususnya dari kalangan bendera apapun Anda silakan, itu proses Anda dijalurkan di Nahdliyin, NU, Muhammadiyah, LDII, apapun bendera Anda silakan, semuanya benar. Jikalau itu proses, teruskan untuk jenjang ibadah yang lebih berbobot lagi, hakikat kemakrifat. Aku yakin Anda kalau sudah di makrifat
di maqam musyahadah nggak akan mendengkeni terhadap bendera-bendera yang banyak sekali, nggak akan menyalahkan mereka yang pakai hisab ataupun ru'yat, nggak akan pernah menyalahkan mereka yang nggak pakai kunut atau yang pakai. Kau tidak akan pernah menyalahkan mereka yang mau tahlil atau tidak tahlil, nggak pernah, karena kau sibuk, hatimu bercinta pada hidup di mana. Jelas Pak ya? Jadi yang dimaksud benar sebagai syarat yang kedua untuk amaliyah itu diterima Allah, ikuti sebenarnya syariatnya Rasulullah itu yang bagaimana, yang terkenal sebagai sunnah Rasul itu. Tapi Anda harus tahu segala amaliyah yang telah dilakukan oleh baginda Rasul itu pasti berorientasi ruhaniyahnya itu duduk di tajalli Allah. Kalau Anda kurang mantap, kurang yakin, gegara, hanya saya kasih kabar, tolong bagi Anda yang ditakdirkan Allah ketika khalwat masuk dan dimasukkan di alam lahut dan bertemu Kanjeng Rasul, tanya terhadap beliau. Ini nggak main-main Pak, ini nggak main-main. Kejadian ini pasti tidak ada rekayasa, tanya beliau. Karena secara fisik kita kan nggak menang Ibu ya, zaman Rasul secara jasmani loh ya, tapi rohani beliau tidak meninggal. Para kekasih Allah dibuka di dalam surah Al-Baqarah, baik kekasih dari berunsur nabi atau rasul atau berunsur dari syuhada wassolihin, tabi'ina solihin. Kau menyangka itu mati, tapi sebenarnya dia hidup. Yang mati kan jasadnya, ruhaniyahnya tidak mati Pak. Tanya beliau, ini nggak main-main loh ini. Anda tidak pernah ketemu karena tidak zamani Rasulullah. Tapi mengapa ketika kau khalwat uzlah masuk dalam alam lahut dan bertemu Allah, dan atau kau mimpi, kok hatimu bisa mengatakan itu Rasulullah? Ayo, akal nggak bisa masuk Pak, nggak main-main itu. Tanya beliau, ya Rasulullah, saya punya paketan gitu ya, saya punya pesanan dari namanya Mukhlason, betulkah apa yang jenengan lakukan, amaliyah apapun itu ruhaniyah jenengan duduk di tajalli? Kalau tidak Pak, nyun sewu ya, ngaji tak tutup, kata terus ke. Iya, coba tanya. Dulu pernah saya kasih pesanan pertanyaan biar hatimu yakin tentang apa yang selama ini saya serukan, dinul haq ini. Betul nggak Rasulullah dulu menyampaikan dinul haq? Tanya. Sudah ada 2 orang yang melaporkan saya terkait ini. Udah, ngajinya belum tak tutup karena jawabannya sama. Tinggal barangkali jenengan nanti bertemu Rasulullah tanya, ndak iku gaen-gaene raine Mukhlason misalnya ya, mengada-ngada aja Mukhlason ini, nggak tutup. Udah enak tuh aku turu, gak kelayapan tutuk Jawa Tengah, gak kelayapan. Apa bahasa kelayapan? Hah? Ayo, gak ribut-ribut, capek-capek ke Jawa Tengah, ke Jakarta kemarin itu, atau ya seperti ini kan mending tuh tidur WA-an
pacaran ya. Wis fokus kerjaan, nyantai rokokan ya. Gak ribet-ribet. Ngurusi umat, ngombe kopi dan lain sebagainya. Makan tinggal makan. Ini namanya hidup 9 ini. Urip songo. Ya. Di surga po, ngapain aku turun ning dunya? Turun di dunia. Kalau saya turun di dunia, boleh apa? Khalifah fil ardi. Ngapain? Tinggalkan semua pergaulan terhadap manusia. Udah mikir diriku sendiri pada Allah. Wayah rokokan, wayah nyantai aja. Tamu datang, ngapain saya mencari aku? Saya nggak ada tugas. Nah, enak toh? Rokokan ya kana sing ganggu, wean ya kana sing ganggu. Udah nyantai jan urip songo. Malah ini tanggal 16 kami diperintahkan Allah ke Lampung Timur. Ya udah, ya berangkat aja, sendiri tak Gus. Bisa apa kata nanti? Ya udah, berangkat aja. Loh, kalau boleh saya pilih loh Pak, aku pilih di rumah saja, nyantai, nggak menghadapi kondisi yang di luar, luwih penak. Makanya mohon maaf, jangan salah paham. Apa yang ku serukan, jangan kau anggap sebagai sesuatu yang menghujam dirimu keras, jangan. Itu bentuk kasih sayang Allah. Orang yang dinasehati orang itu sebetulnya orang itu sayang. Kalau nggak sayang, ngapain terus dinasehati? Tapi justru kalau kita didiamkan Allah, itu bertanda berarti menunggu azab akan datang. Di situ Allah sudah nggak sayang lagi. Bapak Ibu, itu bagi Anda ketika kholwat khusus Anda bertemu Rasulullah, tanya, betulkah yang disebut syariat panjenengan itu seluruh perilaku jenengan, ruhaniah jenengan itu duduk di tajalli? Kalau tidak, tak tutup ngaji nih. Udah. Justru fakta di lapangan yang ribut kita umat berbicara masalah bid'ah. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dikatakan bid'ah. Al bid'atu dhalalah, adz-dhalalatu finnar. Bid'ah itu sesat. Siapa yang tersesat tempatnya di neraka. Ngomong Pak bid'ah. Tapi menurut saya bid'ah gak mencapai target. Yang dibahas hanya fisik doang. Fisik doang. Rasulullah itu yang nggak pernah habis sholat itu kirim-kirim Fatihah, kirim-kirim mopoai, nggak pernah. Wirid-wiritan nggak pernah. Nggak pernah itu dilakukan Rasulullah. Yang pernah Rasulullah lakukan ketika sudah salam langsung ceramah atau tausiah. Dibikinlah persoalan, siapa yang habis sholat baca istighfar, baca zikir, bid'ah. Tetapi tidak dibicarakan habis salam HP-ku iki bunyi tak buka WA-an. Nah, pernah Rasulullah WA-an? Gak pernah ya? Gak pernah. Ya jangan gitu Pak. Ya, nggak pernah Rasulullah itu, mohon maaf, ada yang bermakalah takziah atau ziarah ya, ziarah ke makam mendoakan, nggak pernah. Udahlah Pak, gak usah repot-repot.
nek kuwi gak kepingin ziarah nanggone makome bapak ibumu, ya gak usah kok pendem, pentengen ning cagak. Paham maksudnya? Nek betah ambumu, pentengen ning cagak. Atau udah kau kintirkan di kali biar hilang dimakan ikan. Nah. Wahai umatku seluruh dunia, janganlah kau fanatik dengan benderamu akhirnya menjatuhkan bendera yang lain. Jangan. Kita Pak tidak akan bisa terlepas dari sifat-sifat yang tercela itu manakala kita tidak bertemu Allah. Nggak bisa Pak. Sepanjang kita masih di perjalanan, sepanjang itu siapapun kita akan berkomitmen yang benar jalan saya, jalan orang lain tidak benar. Tetap siapapun kita akan seperti itu. Bis, urusan wusul. Mesti si A, si B, si C beda thariqah. Mesti bilang, ya thariqahku sing bener. Si B, ya gitu. Semuanya. Kalau tidak suluk lewat thariqahku gak bener. Itu tetanda kalau kita masih di perjalanan mesti geger. Seperti halnya jenengan sebelum sampai di sini, Allah memberikan beberapa pilihan. Lewat tol silakan, lewat bawah silakan, bawah yang mana silakan. Itu terserah Anda. Kata yang di tol, ya enak di tol lah cepat. Tapi yang di bawah bilang, ya enak di bawah, bisa suatu saat bisa ke warung, ya. Bisa kita nyantai-nyantai di kedai, di masjid. Coba kita paling ada di rest area, lah gitu nggih. Kepingin berak harus ada di rest area. Kalau di bawah setiap pom ada tempatnya, enak nyantai. Ini kalau di perjalanan memang semuanya fanatik dengan thariqahnya masing-masing. Coba kalau sudah di ahad, di musyahadah, bilang apa kau? Ayo. Lebih baik thariqahmu tadi? Nggak bisa. Si A, si B, si C, wah enak yang sana. Nggak bisa. Sebab semuanya itu telah kau parkirkan. Mana tolnya gak sampai gembol tutup gini? Mana yang kedai tadi? Tidak kau bawa sini, kau tinggalkan semuanya. Sibuk Anda sudah ada di sini. Itulah gambaran tatkala ruhaniyah sudah berada di maqam musyahadah. Anda sudah tidak akan pernah menyalahkan seseorang yang diproses Allah di Muhammadiyah, enggak. Yang diproses di NU, enggak. Anda gak akan menyalahkan Anda. Tidak akan pernah menyalahkan mereka yang diproses jalannya thariqah. Di thariqah ini, di thariqah itu, A sampai Z. Enggak. Karena Anda sudah lebih nyaman bersukaria dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam setiap thariqah, setiap bendera itu ada Allah.
Mungkin boleh saya gambarkan ya. Bulatan ini saya bagi menjadi 3. Bulatan ini saya bagi menjadi 3. Separuh 1/2 itu untuk Rasulullah Muhammad. Yang tinggal separuh saya sigar separuh lagi, berarti 1/3 untuk Nabi Yusuf, 1/3 untuk seluruh umat manusia. Dari hal sifat jamalnya Allah, sing wedok ya cantik, sing lanang ya ganteng. 1/3. Jenengan kalau ketemu orang Arab Pak ya, yang hidungnya mancung-mancung terus tinggi besar, mungkin jenengan wah damba aku rek. Lah ngoten nggih. Suamimu kalah Pak, Bu, suami jenengan kalah. Begitu juga bapaknya. Wanita yang di Arab sana irungnya itu tidak mancung ke dalam loh Pak, mancung keluar tinggi-tinggi yohan. Jenengan ketika melihat wanita sana lali sampai ambek istri jenengan di Indonesia. Udah. Tapi ketika saat Anda ketemu Nabi Yusuf, 1/3 untuk dirinya sendiri. Itu ngomong sifat jamal. Anda akan lalai. Sak gantenge wong paling ganteng, sak bagusnya wong paling bagus, secantiknya orang cantik di dunia, kalah sudah kau tinggalkan. Terkesima dengan nur cahaya jamalnya Allah yang ada di Nabi Yusuf. Pernah sejarah Pak, mohon maaf, niki nek cintamu karena tidak karena Allah. Sampai kenal Siti Zulaikha? Kenal? Kenal dari mana? Kenal dari cerita di Quran lah gitu ya. Beliau Pak adalah istri raja. Ya, istri raja. Ketika dia melihat Nabi Yusuf, udah Pak, kalah, suaminya itu kalah. Melihat cahaya nur sifat jamalnya Allah yang terjadi di Nabi Yusuf, saat itu juga Siti Zulaikha sudah lupa pada suaminya, atau laki-laki yang di dunia seluruhnya lupa. Akhirnya apa Pak? Rakyatnya maido. Apa bahasa Indonesia maido? Mencela, mencemooh Siti Zulaikha. Lah iya, Siti Zulaikha itu sudah diperistri raja, kaya raya, kok ya kepencut ambek seseorang narapidana. Pada saat itu Nabi Yusuf menjadi tawanan raja. Bapak Ibu, orang ini nggak pernah melihat Nabi Yusuf. Lah iya, digoleki apane orang-orang jauh dari sudut manapun, ada yang Riau, ada yang Kendari, ada yang Sumatera. Kok ribut-ribut tutuk Mojokerto Jaya Baru? Ora eneng apa-apa nih. Belum tahu dia. Ilmu apa sih yang diajarkan? Mereka yang tidak pernah mengerti dan merasakan pasti bilang seperti itu Bapak Ibu. Pasti bilang seperti itu. Ada apanya? Anda dari jauh sudut kota, daerah, aku yakin didasari dengan rasa hati sambung pada Allah, berpuluh tahun mencari pelajaran seperti ini, maka jauh pun tidak akan menjadikan satu penghalangan. Kata Rasul, utlubul ilma walau bisin. Kalau
yang namanya ilmu itu ada di negeri Cina, kau harus berangkat ke sana. Jauh Pak, di Cina. Numpak awat, numpak awat pesawat. Allah, udah. Akhirnya apa? Dipanggillah seluruh wanita di negeri itu. Kasih yang namanya Siti Zulaikha setiap orang perempuan, cara bahasa sekarang apelnya kupas ya, terus dikasih pisau. Habis itu apa? Ketika para wanita-wanita itu yang mencemooh mengupas apel, Nabi Yusuf diseruiti Pak. Sweet. Itu tetanda Nabi Yusuf disuruh jadi model berjalan. Gemredeg sak naliko. Ngopo bahasa Indonesia gemredeg sak naliko? Dengan serentak wanita itu lupa kalau mengupas apel karena terpesona dengan nur cahaya sifat jamalnya Allah pada diri si Yusuf. Sampai terkupas pun kulitnya tidak terasa. Begitu Pak. Ini hanya Nabi Yusuf. Coba kalau yang separuh Nabi Muhammad. Makanya mengapa Anda itu heran. Nggak pernah ketemu zaman yo enggak, kok bisa waktu mimpi mengatakan itu Nabi Muhammad. Seakan-akan di dalam hati ada yang bilang itu Muhammad, walaupun jenengan itu tidak melihat wajahnya atau ditutup. Hati ada iman seperti itu. Betul, hak wallahi itu Nabi Muhammad. Kok bisa ada iman dalam hatimu itu Nabi Muhammad, padahal Anda juga tidak pernah tahu. Akhirnya itulah yang kumaksud, sampean tak tanya kenal dari mana Siti Zulaikha, yaitu benar, yaitu. Terus ini Nabi Muhammad separuh. Bagaimana Allah wajahnya? Ayo, siapapun Anda, aku yakin kalau sudah duduk di situ melihat kau hadapkan wajahmu dengan wajah Allah, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, dimanapun kau berada bertempat di depanmu itu ada wajah Allah yang kau lihat. Di pos kedua ainul basyirah, maka pasti kau akan hakul basyirah. Artinya semua apa selain Allah yang tadinya menjadi buah hatimu lepas hilang. Lah, amaliyah yang seperti inilah Bapak Ibu yang Allah terima sebagai amalun solihun makbulun, amal yang dikatakan amal yang soleh yang diterima oleh Allah. Inilah hakikatnya daripada amal sebagai bekal akhirat yuk ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan amaliyah yang diterima oleh Allah adalah segala bentuk aktivitas yang terjadi pada dirimu manakala ruhaniyahmu duduk di tajalli Allah. Itu apa yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada session tanya jawab atau dialog. Barangkali ada yang di majelis kami persilahkan, yang untuk di luar ini beralih di nomor 0856 3282 561. Jadi pas ketepatan kami nggak bawa HP tadi, yang kubawa itu adalah nomor Indosat. Bagi Anda yang ingin bertanya nanti di 0856 3282 561. Oke, yang di majelis kami persilakan.
Kalau belum ada, mungkin di jalur telepon yang di luar boleh menghubungi kami di 0856 3282 561. Dipersilahkan. Bapak Ibu hadirin, itulah mungkin sementara apa yang telah diberikan Allah pada kita satu ilmu tentang amalia yang diterima Allah. Semoga apa yang di situ telah diberikan menjadikan satu buah ilmu yang bermanfaat bagi kita dan untuk anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum.